Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agun Firmansyah. Nah, kali ini saya nih kedapatan tugas mata kuliah data mining, yaitu tugasnya untuk menggunakan algoritma Naive Bayes, ya, untuk memprediksi kelulusan siswa. Nah, guys, jadi di sini sudah aku siapin ya datanya 20 untuk data training. Oke, sorry, untuk data training 20 udah aku siapin. Untuk data testingnya udah ada 2 nih yang bakal kita cari nanti. Nah, jadi ketika sudah di training ini udah aku siapin semua. Jadi status kelulusannya cuma 2, ada lulus dan tidak lulus. Atribut nilai praktiknya ada, ini semuanya sudah aku siapin. Atribut nilai US, nilai UN, atribut perilaku siswa. Nah, ini untuk nanti kita setelah ditambah data testingnya 1. Nggak tahu nih, kita belum dia lulus apa nggak si Agun ini. Oke, nah jadi langsung saja nih, tanpa berlama-lama kita langsung nyari probabilitas kelasnya untuk status kelulusan lulus. Nah, untuk status lulus ini kita akan menghitung jika conif ini hitung jika ya teman-teman, hitung jika dari G8 sampai ini 20 ini. Nah, terus kita tetapin. Oke, nah lalu preferensi di laptop saya ini titik koma, mungkin di kalian itu koma saja, jadi sesuaikan aja ya. Nah, jadi kita mau nyari nilai lulus kan ya, jadi kita lulus. Oke, tutup kurung jangan lupa teman-teman. Nice, 14. Nah, ini boleh nih dihitung lagi. Nah, kali ini tidak lulus. Sorry, salah. Nah, kali ini yang ini tidak lulus. Nah, jadi totalnya, untuk total kita tinggal pakai fungsi sum. Nah, sum kita total ini. Nah, dapatlah hasilnya 20. Oke teman-teman, nah lanjut kita bakal mencari atribut nilai praktik. Nah, jadi untuk mencari atribut nilai praktik ini kita harus mengurutkannya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jika ada terdapat duplikasi data, itu abaikan, jadi yang kita tulis hanya satu datanya. Nah, oke. Untuk yang lulus kita lakukan hitung jika count if s. Oke, ini pakai count if s, lalu kita ke nilai praktik, kita tetapkan. Oke, titik koma, lalu kita mau cari nilai 60 nih, ada berapa yang dilulus. Nah, terus titik koma lagi, lalu ke yang status kelulusannya, karena kita bakal mencari yang lulus atau tidaknya. Jadi sini kita mencari yang lulus, kita jangan lupa tetapkan juga. Lalu untuk statusnya itu kita mau cari lulus. Oke, nah jangan lupa kita bagi dengan yang lulus. Oke, yang lulus ini. Oke, jangan lupa nih kita tetapin juga. Oke, nah jika sudah, kita coba ceter. Nah, hasilnya bakal dapat nih, kita tinggal sorot aja nih ke bawah. Nah, dapatkan. Terus ini tinggal kita copy yang ke sini, ceter. Ini tinggal kita seret ke tidak lulus, lalu ini kita hitung tidak lulus biar dia langsung mencari tidak lulus. Kita tinggal sorot lagi nih.
Nah, maka nih dapat nih hasilnya. Yang lulus angka 60, nilai praktiknya 60. Oh, dapat nih yang lulus itu nggak ada nih, nilai praktik 60. Yang tidak lulus ada. Nah, jadi kita pakai fungsi conif-s. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bakal mencari nilai atribut US, atribut nilai UN, dan atribut perilaku siswa. Nah, itu langkahnya sama aja teman-teman, sama dengan mencari nilai praktik, atribut nilai praktik. Jadi kita tinggal ulangilah saja. Tapi dengan perbedaan, jika di sini dia pakai nilai praktik, nah kalau diterap atribut US, kita bakal makainya atribut nilai US. Kalau di nilai UN, itu kita bakal pakai yang nilai UN juga. Sama juga dengan perilaku siswa. Nah, kalau gitu, jadi kita skip aja ya. Oke. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini kita sudah selesai untuk mencari atribut dari semua kolom. Nilai praktik, nilai US, nilai UN, dan perilaku siswanya. Nah, langkah selanjutnya kita sudah bisa nih untuk mengklasifikasikan dengan data testing. Karena kita sudah dapat nih data atribut dari masing-masing datanya. Jadi kalau kita ini mau pakainya, mau mengklasifikasi, kita tinggal pakai fungsi if. Jika ini kan nah, ini kan angkanya 95 nih. Jika kurungnya 2, angkanya 95, berarti ini di 29. Nah, 29 dikali dengan ini 91 ini dikali dengan 30 mana nih, 30 dikali baik. Oke, baik. Nah, lalu kita buka kurung, kita bagi ini nilai ini dengan ini. Nah, lalu kita jangan lupa tutup kurung. Oke. Nah, lebih dari, jika nilainya lebih dari buka kurung, tinggal kita kalikan lagi yang dengan yang tidak lulus. Oke, kita kali. Oke, sudah kita kali. Ini kita kali lagi, buka kurung, kita kalikan dengan yang tidak lulus. Oke, tidak lulus, kita bagi dengan total lagi nih, 12. Nah, kita tutup kurung, jangan lupa tuh 2. Nah, titik koma, lulus jika dia ada yang lebih besar, selain itu tidak lulus. Oke, mana nih titik 2. Oke, jangan lupa tutup kurung untuk mengakhiri pengkondisian if-nya. Coba kira-kira kalau dilihat dari nilainya ini pasti lulus nih si akun. Ref. Alright, aku udah tahu. Oke guys, kita sudah dapat nih kenapa nih error. Karena di sini kita lupa mengkalikan. Apakah lulus? Agun apakah lulus? Dia apakah lulus? Oke, mari kita cek. Dia lulus ternyata. Oke. Saya sudah mencari errornya tadi dan juga tidak ketemu. Ternyata kurang.
sekali. Oke, ketika sudah mendapat data, ini kan data baru nih dari data testing tadi, kita sudah dapat jadi data dari data Agum. Nah itu data trainingnya menjadi 21 nih, karena mengambil dari data testing yang sudah kita coba uji tadi. Nah ini caranya sama aja. Nah tinggal kita kopikan aja ke sini. Sorry, kita copy ke sini, terus ini. Nah tapi ini kan masih 20, kita tinggal sorot aja jadi 21 dia. Nah nih, nah lalu untuk yang ini sama juga, tinggal kita copy, terus pastekan. Nah tapi kita tambahin satu data yang baru nih. Nah lalu ini sama nih, tinggal kita zoom aja, spasi zoom, kita tinggal tambahkan total, seharusnya ini 21. Nah oke, karena sudah ada data baru. Untuk mencari yang ini sama aja nih, tapi bedanya yang tadi kan 20, sekarang 21. Nah jadi mari kita lakukan biar tidak memakan waktu lama. Oke, kita skip sampai kita ketemu data barunya semua. Oke teman-teman, ini kita sudah mendapatkan semuanya nih, nilai dari nilai setelah ditambah data testing 1, yaitu Agun tadi, dia kan lulus nih. Nah kalau yang gini, untuk kita mencari data testing yang baru lagi, nah setelah kita tambahkan, kita cukup copy saja, kita coba di sini, kita paste. Alright. Nah tapi kita sesuaikan lagi nih, tadi kan 95, ini 60, tapi kita pakai yang setelah data testingnya ditambah 1, jadi yang 21 yang kita pakai, bukan yang 20 lagi. Nah jadi ini 60, berarti kita ke 60, ini juga 60, terus 77, mana ini 77 nya. Oke 77, lanjut kita ke 77, lalu ini 30, ini sama nih, masih 30, ini 30. Alright, lalu wah dia kurang baik nih si Firmansyah nih. Oke, kurang baik, nice, kurang baik. Lalu ini oke, ini tinggal kita pindahkan aja ke nilai, lalu ini kita tinggal pindahkan aja ke tidak lulus. Ini juga nih, tinggal kita pindahkan ke total, tinggal kita pindahkan ke total juga. Nah feelingku si Firmansyah ini tidak lulus, tapi kita coba lihat apakah berhasil mengklasifikasikannya. Oke, mari kita lihat. Ceter. Oke, tidak lulus. Jadi benar nih. Oke, ini salah. Jadi begitulah teman-teman caranya untuk melakukan data mining menggunakan algoritma naive Bayes untuk prediksi kelulusan siswa. Jadi kita tentukan dulu nih, kita cari dulu probabilitas kelasnya, ada berapa kelas. Nah di sini kebetulan kita cuma punya 2 kelas, lulus dan tidak lulus. Nah lalu kita cari nilai atribut masing-masing dari nilai praktik, nilai US, nilai UN, perilaku siswa. Itu kita cari atributnya. Nah atribut dengan kelasnya, atribut nilai praktik ini lulus dan tidak lulus berapa di tiap nilai. Jadi kita cari. Nah naive Bayes ini ketika data testing itu sudah selesai dilakukan klasifikasi, maka data testing itu akan masuk lagi ke data training. Jadi ketika sebuah data baru
ditambahkan di tes, maka dia bakal masuk. Setelah berhasil dites, maka dia akan masuk menjadi data training. Jadi setelah kita lakukan pencarian untuk klasifikasi si Agun, nah maka si Agun ini bakalan berubah nih jadi data tes training. Nah jadi ini data training semua nih jadinya. Nah ini kalau misal nambah jadi 23, oke, misal 23 ada namanya Ayub. Nah maka si data yang Firmansyah itu dia bakalan menjadi data training guys. Nah jadi begitu. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan saya. Jadi beginilah proses data mining menggunakan algoritma naive Bayes. Cukup sekian, saya Agun Firmansyah, pamit undur diri. Nantikan video selanjutnya ya. Bye bye.